Halo cyclist, welcome to Bikespa TV, channel menayangkan lifestyle tentang sepeda. Oke guys, di video kali ini gue akan membahas mengenai saddle sepeda. Di dunia sepeda sendiri banyak sekali memiliki merek untuk saddle, dan juga setiap merek itu memiliki teknologinya sendiri. Oleh karena itulah gue akan mencoba memberikan tips and trick untuk kalian agar gampang untuk memilih saddle yang cocok untuk kalian. Dan video kali ini banyak yang request juga dari viewers dari Bikespa. Salah satunya adalah Bro Sony Airvlog. Terima kasih atas komennya. Sebelum kita mulai video kali ini, gua mau ngingetin kembali kepada kalian untuk tekan tombol lonceng di bawah agar kalian selalu terupdate video terbaru dari Bikespa TV. Video kita sendiri tayang setiap Sabtu jam 10 waktu Indonesia Barat. So, stay tune guys. Oke guys, yang perlu diperhatikan untuk kalian membeli saddle itu adalah bagian-bagian saddle itu masing-masing memiliki nama atau istilahnya. Nah, berikut gue akan mengasih tahu bagian-bagian saddle itu. Nah, ini adalah sebuah saddle. Nah, bagian biasanya untuk dudukan ini, bagian belakang ini, kita istilahnya biasanya tail atau bagian ekor. Nah, untuk bagian tengah ke atas ini biasanya bagian nose atau hidung. Ya, karena bentuknya seperti hidung kali ya. Nah, ini juga beda-beda tiap bentuk. Ini kebetulan gue pilih adalah yang rata. Nah, berikutnya adalah ini belakang saddle itu biasanya shape kita bentuknya. Bentuk shape ini rata-rata biasanya ada karbon, ada plastik. Di pasaran juga memiliki banyak tipe juga dan pilihan, dan mempengaruhi harga juga seperti itu. Nah, ini bagian besi yang biasa di bawah itu kita nyebutnya di saddle itu biasanya rail. Ini juga memiliki banyak bahan, ada karbon, ada baja, dan juga ada yang besi. Tiap bahan itu juga memiliki harganya masing-masing dan mempengaruhi untuk keentengan saddle itu sendiri. Nah, banyak dari pro cyclist juga yang sampai semuanya karbon seperti ini. Ini sangat enteng. Nah, kembali lagi ke kalian, kebutuhan kalian seperti apa dan kalian mau main sepedanya seperti apa. Seat bone, apa itu seat bone? Seat bone merupakan tulang tumpuan duduk. Nah, biasanya kita rasakan kalau kita duduk di kursi kayu yang keras begitu, kita biasanya merasakan ada dua tulang yang menonjol di bagian ekor. Nah, itu yang kita sebut adalah seat bone. Itu menjadi penting karena tiap orang itu memiliki ukuran seat bone yang berbeda-beda. Gimana cara mengukurnya? Nah, biasanya kalau kalian ke toko sepeda, kalian bisa meminta kepada toko itu untuk mengukur seat bone kalian. Biasanya mereka juga mempunyai alat khusus yang bisa membantu untuk mengukur seat bone kalian. Nah, itu juga menjadi dasar untuk kalian memilih saddle. Itu juga berpengaruh pada riding style kalian. Apakah riding style kalian aero, riding style kalian yang perform atau sport, atau riding style kalian hanya biasa atau piknik atau bersepedaan biasa. Itu beda-beda. Setelah kalian mengetahui ukuran seat bone, yang berikutnya yang kalian harus ketahui adalah tipe riding dan fleksibilitas badan kalian. Biasanya fleksibilitas kalian berpengaruh pada tipe riding kalian seperti apa. Apakah tipe riding kalian aero, itu biasanya seperti sepeda TT, terus race, biasanya kayak pro cyclist yang nunduk banget, atau sport yang tidak terlalu nunduk. Sedangkan kalau yang sepeda biasa-biasa itu namanya sepeda rekreasi. Nah, kembali lagi ke tipe riding kalian di sepeda seperti apa. Nah, dari situ kalian bisa lihat tabel yang gue buat. Itu akan menjadi dasar ukuran saddle yang cocok untuk kalian.
seperti gua, ukuran seat bone gua adalah 11 cm kurang lebih, dan tipe riding gua itu antara sport dan race, berarti gua tinggal menambahkan 1,5 kiri kanan dari ukuran seat bone gua. Jadi kalau ukuran seat bone gua adalah 11, gua tinggal menambahkan 1,5 dan 1,5 menjadi 13. So ukuran saddle gua adalah 13 cm, kurang lebih seperti itu. Berikutnya adalah bentuk. Bentuk tiap saddle itu beda-beda. Contohnya ini bentuknya, ini agak sedikit round, dan bentuk ini adalah flat. Nah, dan kalau kita lihat dari bentuk ini, dari lurus dia melengkung ke bawah seperti ini, dan ini dia tidak melengkung langsung, dia agak lurus. Kalau kita lihat dia agak lurus dan juga langsung tekuk, jadi tidak seperti saddle yang satu ini. Nah, yang kita harus perhatikan adalah bentuk atasnya, cut outnya. Nah, kalau yang ini cut outnya itu juga dia lebih apa ya, kalau gua ngomong ini agak landai seperti ini. Nah, sedangkan ini dia nggak terlalu landai, jadi kepotong. Nah, apa bedanya? Kalau yang ini diperuntukkan untuk kalian yang punya paha yang gede, sehingga pas saat kalian goes itu tidak terlalu sakit di ujung ini. Sedangkan untuk yang ini biasanya untuk paha yang terlalu gede. Jadi bedanya di sana, karena kalian harus memperhatikan hal itu juga. Jangan langsung beli ternyata paha kalian besar jadinya sakit. Itu juga faktor yang harus diperhatikan. Selain itu, yang harus kita perhatikan adalah bentuk. Ini juga agak melengkung dan naik. Gunanya apa? Kalau kalian duduk itu dia bisa nempel di sini aja. Jadi biasanya kalau kalian hanya nanjak aja yang butuh satu posisi, ya kalian harus butuh bentuk saddle yang agak bergelombang seperti itu. Sedangkan yang satu ini adalah bentuk yang flat, sangat flat. Jadi ini bisa di posisi mana aja, kalian bisa duduk di tengah, di depan, atau agak ke belakang sekalipun. Nah, itulah yang kalian harus perhatikan. Kembali ke tipe riding kalian seperti apa. Oke guys, seperti kalian ketahui, kalau di saddle itu kadang kalian lihat itu saddlenya ada yang bolong, ada yang garis di tengah di saddlenya. Nah, itu apa sih? Kalau di saddle itu yang bolong ini namanya cut off. Jadi bentuknya yang bolong itu kita ngomongnya adalah cut off, sedangkan bentuk yang ada garis di tengah ini itu biasanya kita namakan channel di tengah. Karena menurut penelitian, membolongkan saddle ini gunanya adalah memperlancar darah di area vital. Karena kita kalau sepedaan itu kan duduknya sangat kecil seperti ini, so tumpuan badan kita ada di tengah. Oleh karena itu, dengan dibuatnya bolong dan ada lubang di tengah ini, menjadikan area darah di area vital itu bisa lancar. Cuman menurut gua kalian harus benar-benar paham tipe riding kalian seperti apa. Kalau kalian ridingnya gerak-gerak, maju mundur, nah untuk cut off ini gua rasa tidak terlalu efektif, karena kalian akan dibuat sakit olehnya juga. Dan tubuh manusia itu kaki kanan dan kaki kiri kadang beda. Itu juga menjadi perhitungan kalian untuk memilih saddle, karena kalau kalian punya kaki lebih panjang sebelah, maka bentuk duduk di saddle pun berbeda.
kadang miring ke kanan atau miring ke kiri. Jadi dengan adanya channel dan cut off ini malah membuat riding kalian tidak nyaman seperti itu. Jadi kembali lagi, kalian harus benar-benar tahu kebutuhan dan tipe riding kalian seperti apa. Oke guys, berikutnya adalah bahan pada saddle. Tiap merek itu juga memiliki bahan yang berbeda-beda. Namun kalian harus memperhatikan adalah rel pada saddle. Biasanya rel itu ada karbon, baja, dan besi. Apa bedanya? Kalau karbon itu biasanya lebih rigid untuk di sepeda karena saddle itu kan kita banyak goyang. So kalau pakai rel yang karbon itu lebih mantap lah, ngomongnya lebih rigid. Sedangkan untuk baja tidak terlalu enteng seperti karbon, tapi dia agak sedikit fleksibel di bagian railingnya ini. Jadi kalian tidak terlalu keras pada saat riding di pantat kalian. Nah, yang satunya lagi adalah besi. Itu jelas lebih berat dan juga kalau menurut gua terlalu fleksibel ya untuk bagian relnya ini. Berikutnya yang harus kalian perhatikan adalah belakang saddle. Belakang saddle itu ada karbon seperti ini, ada yang karbon dan juga seperti ini, plastik. Kalau menurut gua, kalau untuk karbon ini membuat saddle kalian jauh lebih enteng. Dan kalau yang plastik, kalau menurut gua sudah termasuk standar sih, karena hampir semua brand di saddle itu berbahan belakangnya itu adalah plastik. Jadi kembali lagi ke kalian, apakah kalian menginginkan saddle yang enteng membuat sepeda kalian lebih enteng, atau kalian hanya membutuhkan saddle yang bikin nyaman saja. So kembali ke kebutuhan kalian dan tipe riding kalian gimana. Oke guys, yang terakhir yang tidak kalah penting untuk kalian yang ingin memilih saddle itu adalah padding. Padding itu adalah busa pada saddle. Biasanya tiap merek itu memiliki padding yang beda-beda. Seperti ini, biasanya kalau padding yang standar itu masih bisa ditekan dan masih ada rasanya. Sedangkan kalau padding yang tipis seperti ini biasanya lebih enteng, tapi untuk paddingnya tuh lebih keras, tuh tidak berasa. Nah, gunanya apa? Kalau padding yang keras biasanya untuk kalian goes itu berasanya lebih rigid, jadi tidak ada waste power di padding itu. Sedangkan kalau yang standar mungkin lebih nyaman, tidak terlalu sakit, tapi ya akan berasa seperti ada tumpuan di pantat kalian. Tapi menurut gua kembali lagi ke kebutuhan kalian. Apakah kalian butuh yang sangat-sangat keras tapi enteng, atau nyaman seperti ini. Nah, di sini pun kalau Prologo ada padding yang kayak sisik-sisik ini membuat pas kalian riding itu untuk duduk itu susah untuk bergerak. Ini teknologi yang juga sangat bagus menurut gua, karena biasanya kalau tidak ada padding itu terlalu licin ya. Nah, mereka punya teknologi untuk membuat posisi riding kalian bisa stay di satu titik, dan kalau pindah lagi kalian bisa stay juga. Jadi mereka punya teknologi yang namanya CPC. Itu bisa mengontrol duduk kalian sehingga tidak terlalu banyak gerak. So itu semua pembahasan mengenai saddle yang bisa gua kasih ke kalian. Kebetulan gua ini menggunakan contoh saddle dari merek Prologo. Gua dapat kiriman dari Motion Cycling. Kalau kalian mau beli saddle Prologo, kalian bisa langsung ke tokonya. Mereka juga ada alat
untuk ukur seat bone kalian. So di sana mereka juga akan membantu kalian memilihkan saddle yang pas untuk kalian. Oke guys, kalau kalian mau cek barang lainnya, kalian bisa kunjungi websitenya dan IG-nya, kita tulis di bawah. Dan mereka juga ada di Bukalapak dan Tokopedia. So langsung aja kalian cek. Kalau kalian mau main ke tokonya juga bisa, alamatnya kita tulis di bawah. So segitu dulu video mengenai saddle kali ini. Untuk kalian yang ada komen dan ide-ide untuk video kita selanjutnya, jangan sungkan-sungkan untuk tulis di bawah. Siapa tahu bisa kita buatkan video juga untuk kalian. So, if you like this video, jangan lupa like, subscribe, dan share. Karena dukungan kalian membuat kita lebih kreatif lagi guys. So, see you!